warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Ghazali. Saya adalah mahasiswa program studi PPKN Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran terkait dengan peran Indonesia dalam hubungan internasional. Yang mana tema ini ada di kelas 12 SMA semester 2. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya menghimbau untuk jaga kesehatan di rumah. Di tengah-tengah pandemi ini kita harus tetap belajar, tetap semangat dalam proses belajar mengajar. Oke. Terkait dengan peran Indonesia dalam hubungan internasional, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hubungan internasional itu? Lalu apa saja sih yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan internasional dan pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Jadi, di sini saya akan mendefinisikan secara garis besar bahwasanya hubungan internasional ini adalah interaksi yang dilakukan oleh suatu atau interaksi yang dilakukan oleh manusia antar negara, baik secara individu maupun kelompok. Jadi itu adalah definisi secara garis besarnya saja. Nah, kemudian dalam hubungan internasional ini tidak lain ada istilahnya yang disebut dengan perwakilan diplomat. Nah, identiknya dengan duta besar. Nah, apa sih duta besar itu? Apa sih perwakilan diplomatik ini? Adalah perwakilan dari suatu negara untuk menyelenggarakan hubungannya dengan negara lain. Itu adalah perwakilan diplomatik. Nah, kemudian identiknya dengan duta besar adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negara. Nah, contohnya saja kita ambil yaitu Dubes Indonesia yang berada di Amerika Serikat, yaitu Pak Mahendra Siregar. Pada tahun lalu beliau adalah diplomat karir senior yang dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 7 Januari 2019 dan beliau adalah Dubes Republik Indonesia yang ke-19 untuk Amerika Serikat. Jadi setelah ada hubungan internasional, ada yang namanya diplomatik, yaitu seperti dubes. Nah, kemudian apa tugas dubes ini di negara lain? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya yang pertama adalah menyelenggarakan hubungan dengan negara lain, negara lain. Dan yang kedua, tugas dari dubes ini adalah mengadakan perundingan ketika kedua negara itu mengalami permasalahan yang harus dihadapi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengurus kepentingan warga negaranya yang berada di negara lain. Nah, dubes ini juga dapat mengurus warga negara kita yang berada di, contohnya di Amerika Serikat juga. Nah, kemudian yang keempat, salah satu tugasnya adalah apabila dubes ini dianggap perlu dan itu suatu keharusan, maka duta besar juga bisa bertindak sebagai tempat pencatatan sipil seperti pemberian paspor dan lain sebagainya. Itu tadi adalah hubungan internasional, diplomatik, dan dubes. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu dari 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Sudah pernah dengar ASEAN kan? Nah, ASEAN ini adalah suatu organisasi dalam hubungan internasional dalam menjalankan suatu kerjasama. Dalam perannya di ASEAN, Indonesia telah banyak membantu menjaga perdamaian, khususnya di kawasan Asia Tenggara, yaitu membantu penyelesaian konflik-konflik yang dialami oleh negara-negara ASEAN lainnya, seperti itu. Kemudian pada tahun 1987, Indonesia itu menjadi pencegah terjadinya konflik, yaitu antara Kamboja dan Vietnam. Nah, kemudian yang pada akhirnya pada tahun 1991 kedua negara itu bisa berdamai, seperti itu, dan menyepakati adanya perjanjian damai. Kemudian pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia itu apa sih? Kemudian apa perannya seperti itu? Nah, jadi hubungan internasional sangatlah penting bagi Indonesia
karena bangsa Indonesia memerlukan pengakuan oleh negara lain. Tentunya suatu negara itu bisa berdiri dengan adanya pengakuan negara lain selain dari adanya rakyat, adanya daerah dan pemerintahnya, seperti itu. Kemudian pentingnya hubungan internasional ini bagi Indonesia adalah dapat memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Tentunya menjadi suatu kebangsaan yang demokratis yang bisa menjadi lebih kuat. Kemudian membentuk masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual seperti itu. Kemudian meningkatkan perdamaian internasional. Kemudian serta dapat memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional, seperti itu. Nah, kemudian salah satu peran Indonesia contohnya di bidang ekonomi, yaitu seperti membangun produksi pupuk, seperti itu ya, produksi pupuk urea. Nah, di bidang ekonomi Indonesia mampu memproduksi pupuk urea di Indonesia dan Malaysia. Nah, kemudian ada proyeksi industri di Filipina, seperti itu. Kemudian seperti proyek mesin di Singapura, kemudian proyek pabrik superfosfat di Thailand dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian sudah saya katakan tadi bahwa Indonesia adalah salah satu dari 5 negara yang mempelopori pendirian ASEAN. 4 negara lainnya ada seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Indonesia sangat berperan aktif dalam berbagai kegiatan di ASEAN dan kerjasamanya, seperti itu. Nah, kemudian dalam hubungan internasional tentunya ada yang namanya komponen yang harus dalam hubungan internasional. Apa saja sih komponen yang harus ada dalam hubungan internasional? Yang pertama, komponennya adalah politik internasional. Tentunya dalam hubungan internasional, apalagi suatu negara dengan negaranya, itu memerlukan politik dalam menjalankan kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua adalah studi tentang peristiwa internasional. Kemudian yang ketiga adalah hukum internasional, yang mana Indonesia dulunya juga salah satu penganut hukum dari luar, seperti yang berasal dari Belanda, seperti itu ya. Dan yang keempat adalah organisasi administrasi seperti ASEAN tadi, seperti organisasi ASEAN, organisasi PBB dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia itu membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Nah, kenapa? Karena jika tidak ada pengakuan, maka tidak ada kerjasama antar negara Indonesia dengan negara lain. Nah, oleh karena itu para pendiri negara menjalin hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan lain sebagainya. Alhasil, kemerdekaan Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia, seperti itu. Nah, kemudian pembentukan suatu hubungan internasional itu mempunyai faktor yang penyebabnya. Kemudian yang pertama ada yang namanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup suatu negara itu baik melalui kudeta maupun intervensi. Nah, kudeta di sini dimaksudkan adalah sebuah tindakan pembalikan penguasaan seperti itu. Nah, di negara lain. Kemudian yang kedua adalah faktor internal, faktor eksternal seperti itu ya. Kemudian yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwasanya suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, seperti itu. Kemudian apa sih tujuan Indonesia dalam hubungan internasional? Yang pertama adalah membentuk suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan negara dan kebangsaan yang demokratis. Dan yang kedua, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah membentuk suatu persahabatan yang baik antar Republik Indonesia dan semua negara. Nah, keempat adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, bahwa tujuan hubungan internasional Indonesia itu adalah untuk meningkatkan kerjasama antar negara supaya dapat menstabilkan keadaan di dalam negara seperti di bidang militer, di bidang ekonomi, pendidikan lingkungan, industri, dan lain sebagainya. Yang selain itu tujuan hubungan internasional ini adalah menjaga kedamaian antar negara dalam mewujudkan hubungan internasional. Oke, jadi itu adalah paparan saya terkait dengan peran Indonesia dalam hubungan internasional. Kita sudah mempelajari apa itu diplomatik, apa itu dubes, dan apa sih perannya dalam hubungan internasional. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya bangsa Indonesia itu harus meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional agar Indonesia lebih dikenal di kancah internasional. Nah, selain itu juga Indonesia juga harus memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia serta memanfaatkan setiap peluang yang bagi kepentingan nasional di kancah internasional. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan media pembelajaran ini. Kepada siswa ataupun mahasiswa, stay di rumah, physical distancing dan social distancing, taati peraturan pemerintah, selalu gunakan masker ketika jalan, dan jangan lupa hati-hati, dan terima kasih.